yang jadi kontrol masih ke naifan saya yang mesti dikoreksi sama sekitar saya gitu. Karena saya belum nggak punya. Terus sistem partnership ini maksudnya ya itu tadi ya, yang saya ceritakan adalah bagaimana kita milih vendor, bagaimana kita milih rekanan sub. Misal ada, kalau kita lagi di studio kita lagi overload untuk terutama pekerjaan perhitungan sipil ya, dan di sipil lah gitu. Kita kadang kita sub keluar itu, nah milih hal itu terus negosiasi dengan itu, bagaimana itu mesti benar-benar di hati-hatilah kita, soalnya nanti ada pengalaman yang harusnya nggak perlu dilakukan lah gitu. Bertanggung jawab ini dari saya, dunia kita ini dunia kepercayaan gitu ya. Jadi sekali kita nama buruk lewat lah gitu. Dan itu terjadi di saya 2008 sampai 2011. Saya masuk Jakarta 2006, setelah 2 tahun saya mulai dapat kerjaan, tapi rata-rata desain and build, fisik bangunan. Ternyata jadi kontraktor itu nggak mudah gitu. Saya sempat di tahun itu mungkin 1 tahun ada 12 titik project yang kita handle barengan gitu. Overload kita tim di kantor saya sama satu teman SD, teman SMP, teman SMA. Dia kuliah dulu di Jakarta, terus saya masuk Jakarta, saya kontak dia, akhirnya kita gabung. Itu yang benar 2 tahun itu sampai minus 1 M. Kita yang masih pasangan muda, saya sama istri benar-benar berdosa lah saya sama istri. Mohon maaf kalau nonton itu, mohon maaf buat istri. Jadi benar-benar repot. Saya anak pertama udah lahir, lagi hamil anak kedua, itu kita yang minus segitu, benar-benar down semua. Cuman mungkin 2011 kita mungkin 2 tahun ya, 2008 sampai 2010, 2011 belum itu beres semua. Nggak ngerti kita dapat project ini, udah beres semua. Jadi balik lagi ke percayaan kita masing-masing. Jadi waktu itu saya habis 2011 sih ngerjain masjid, nanti ada di sini. Masjid yang kita nggak dibayar sama sekali, dan itu lumayan viral, soalnya masuk ke 12 besar Ars Daily ya waktu itu 2011. 2010 nya masjidnya Ridwan Kamil yang Irsyad. 2011 kita sampai, jadi kan voting itu ya, cuman waktu itu kan media sosial nggak seramai sekarang, maksud kita minta bantuan teman juga nggak se-efektif sekarang. Mungkin kalau sekarang voting itu Indonesia paling banyak populasi, oke lah bisa menang. Itu kita sampai 12 yang menang gereja di Brasil sama di Spanyol. Memang secara semuanya kita kalah, kita ngaku mereka memang bagus. Dari titik itu nggak ngerti project benar-benar masuk hingga bisa recovery 1 M lebih mungkin kerugian kita pas itu sepele gara-gara ya kita ditawar, ya mas tambahin ini, ya mas tambahin ini, ya yang kita nggak ngitung detail, yang nggak ada adendum, nggak ada ini. Kita sebagai arsitek yang ini lihat detail gini nggak pas, ya udah tambah ini dan minus di belakang gitu. Itulah yang kecerobohan yang kita hitung nggak detail. Dan saya tinggalkan dunia kontraktor sipil ya, bangunannya itu. Terus masalah bertanggung jawab ini, jadi kita ada kontrak dengan beberapa klien yang waktu itu ya. Jadi yang ini kita selesaikan dari oke, serah terima, yang ini belum beres Pak, secara belum menawar secara ini ya maksudnya, secara hati kecil, secara kontrak saya nggak menyalahi, maksudnya secara spesifikasi, secara hasil akhirnya bagaimana, serah terima itu spek oke semua, bahkan kita pasti lebih. Cuman secara waktu lah kita dirugikan, si klien dirugikan. Tapi secara perjanjian, ikatan perjanjian itu bukan cuma saya sama klien, tapi ada Allah, ada Tuhan juga lah gitu. Kalau versi saya itu saya beresin semua gitu. Mungkin waktunya saya yang molor gitu,
karena kita mesti cariin substitusi pembiayaannya kan gitu. Itu balik lagi bertanggung. Jadi meski ada klien yang dulu pernah kecewa sama kita, sekarang order lagi ke kita gitu. Untuk jadi intinya tanggung jawab itulah. Tanggung jawab meski segembel apapun ya kita tanggung jawab gitu, tetap begitulah ini. Lagi ke saya 2006 masuk Jakarta. Pertama kali saya masuk Jakarta saya bawa Mazda Lantis waktu itu. Ada tanah di Surabaya kecil waktu saya kerja di Surabaya 6 kali 10 saya jual. Saya beli di Cibubur di Raffles waktu itu 300-400 jutaan. Pertama saya lahir, saya baru pindah ke Jakarta. Bagaimana saya mulai di sini? Saya melamar ke Air Mas Asri. Dan yang lumayan konon kabarnya lumayan susah lah ke sana. Terus saya di sana cuma masuk 2 minggu. Mohon maaf juga. Tapi karena sakit. Minggu kedua saya sakit, terus saya nggak masuk 2 minggu. Akhirnya saya resign aja deh. Yang sebenarnya saya di sana belajar manajemen juga. Saya benar-benar kaget bisa ada kantor arsitektur yang mereka kantornya kan split level gitu ya, ada 1, 2, 3, 4. Satu lantai itu saya muter hari pertama masuk salaman kenalan 25 orang. Ini karyawan bisa sampai 100 misalnya gaji rata-rata. Saya waktu itu nakar kira-kira mereka operasional hampir 700 juta mungkin per bulan di tahun 2006 lah ya. Ini gimana mereka bikin sistem bisa begini kan? Cuman bukan itu yang bikin saya mesti susah sih bikin kantor kayak mereka. Kalau mimpi saya justru yang studio butik kita bukan pabrikan yang gede gitu lah. Kita karyawan 10, 15, 20 itu udah maksimal lah. Mimpi saya cuma sampai di situ. Terus 2006 ini saya merasa biar kita salah satunya balik lagi ke trust tadi, kita diberitahu kita harus masuk media. Nggak ngerti gimana ya, saya sempat pertama kita ke ide ya. Dan yang diliput adalah rumah saya sendiri yang di Cibubur itu. Untuk rumah sendiri kita mau namain apa terserah, mau kita desain apa terserah kan gitu. Itu ke sana terus si pemerannya waktu itu Mas Wisnu, Alois Wisnu nawarin untuk jadi expertnya di tabloid rumah. Jadi yang magang ini apa? Rubrik konsultasi. Di rubrik konsultasi itu pembaca ngirim ke kita jawab. Seminggu kita ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Ada 2 pertanyaan. By email kita nggak pernah ke kantornya. Yang sebenarnya secara finansial kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat duit. Cuman internet dibayarin waktu itu karena by email gitu ya. Jadi setiap ketemu klien, saya bawa tablet rumah. Kan di situ ada fotonya. Ini saya ngerjain ini, saya pengasuh rubrik ini. Hampir semua oke lah. Oh ya udah. Salah satunya itu jadi 2008 atau 2009 sampai 2013 itu di tablet rumah itu, dan fotonya ada di halaman kedua gitu. Rubrik ini diasuh oleh ini. Itu lumayan manjur untuk source kita dapat projectnya. Terus dari majalah itu salah satunya kita di endorse ya kalau mungkin bahasa sekarang, jadi ininya apa, ambasadornya Conwood. Waktu Conwood pertama dari Thailand masuk ke sini itu kita jadi inilah, jadi apa kerjaan kita untuk sampelnya Conwood. Padahal desain saya yang sebelumnya yang terbangun itu kita pakai wood plank gitu, cuma secara foto kan jadi ya udah nggak apa-apa deh mas gitu. Itu nice juga itu. Media ini udah saya jelasin tadi, mungkin kalau sekarang ke Instagram, ke ini gitu ya. Oke. Jadi untuk kalau yang zaman sekarang yang gimana? Ini barusan kemarin semalam saya datang dari
Medan. Di Medan ada dokter klinik kecantikan, dokter Tika, yang beliau selebgram juga, followernya 100.000 lebih. Itu beliau memilih kita karena kita ngerjakan rumahnya Anji. Sekarang kita lagi jalan ngerjain rumahnya Anji penyanyi ya. Anji penyanyi itu istrinya arsitek, temen kuliah di Surabaya. Nah, si dokter Tika ini salah satu variabel terkuat untuk memilih kita karena kita ngerjakan rumahnya Anji. Jadi kita ngerjakan rumah selebritis itu sesuatu lah sebenarnya, dan itu harus dimaintain dengan baik. Terus yang salah satu bikin ini juga bikin kita senang, kalau saya pribadi ya, itu kita dipercaya untuk mendesain rumah arsitek. Jadi banyak teman, nggak ketemu di kampus dulu, atau kita diajak kolaborasi sama arsitek yang lain. Kenapa kita bisa berpilih ya, biar nggak ya mungkin ujungnya kalau kita udah deket nanya lah, tapi itu suatu pencapaian tertentu lah. Kalau saya di Jul, ini kerjain dong rumah adikku, rumahnya temanku, itu arsitek yang ada di Bandung, ada di Surabaya, yang teman-teman arsitek. Ada arsitek Jakarta, Jul bantuin dong adikku gini. Meski mereka sekarang ada beberapa yang masih aktif, ada beberapa yang memang teman kuliah gitu. Itu ya kita hati kecil seneng lah, oh kita dipercaya arsitek gitu. Itu versi saya sih gitu ya. Ini masjid yang saya cerita tadi, Masjid Baitul A'la. Ini adanya di 2011 ya. 2011 ada di komplek di perumahan saya, rumah pertama itu kemarin. Jadi sekarang udah pindah rumah dari sini sih. Ini kenapa saya bikin begini, karena lingkungan sekitarnya begini. Jadi satu perumahan itu akan pengembang akan diserahkan ke Pemkot setempat kan begitu. Nah ini mumpung belum diserahkan, tanahnya pengembang diminta sama warga untuk masuk. Kalau udah udah diserahkan ke Pemkot akan lebih susah ngurusnya. Jadi warga cepat-cepat musyawarah untuk bangun ini. Jadi agak dipaksain, kita patungan waktu itu habis 600-400 sebenarnya. Kenapa desainnya dulu? Karena perumahan di sekitar modelnya yang modern. Jadi salah satu proyek yang susah adalah proyek masjid. Udah beberapa masjid ya gitu disini. Karena DKM-nya dari Dewan Kemakmuran Masjidnya itu ada banyak orang dari beragam profesi, umur, ada yang bos, ada yang ini macam-macam lah. Masing-masing punya permintaan. Cuman saya udah tutup mata, saya maunya ini dibentuk panitia, ada satu orang tim teknis yang mewakili mereka semua. Jadi saya ngomongnya cuma sama satu orang gitu. Kalau nggak gitu ribet, jadi pengalaman gitu. Hampir semua tempat ibadah gitu. Ini secara konsep. Jadi nggak ada kamera, jadi nggak bawa. Jadi ini di presentasi saya ke panitia masjidnya itu, saya bikin gambar 3 dimensi itu kardus. Jadi kardus saya bikin lubang-lubang, kalau siang sinar mataharinya masuk, jadi kalau padot di lantai begitu, atapnya ini lubang-lubang juga atap. Terus kalau malam sinarnya yang ini, sinar dari dalam yang nongol keluar. Ini 6 kali 10, kira-kira 80 orang. Untuk 80 orang. Terus, next. Ini lumayan ini juga. Lumayan. Kenapa ini saya ikutkan? Lumayan kita untuk belajar. Jadi ini tahun 2016 akhir yang saya sudah di posisi lumayan nyaman lah. Di proyek ini saya ngajak kolaborasi sama Bayu Risma Buana, adik kelas saya yang saya nilai waktu itu dia lagi kerja di forum di Singapura ya. Jadi kita tektok kerja. Intinya kalau kita kolaborasi, aku bisa jualan
ini versiku si dia juga jualan barang, ini versinya dia kan gitu. Jadi yang serasnya dua gitu lah. Si Bayu kalau saya menilai jago narasi, jadi narasinya salah satunya dia meski kecil tapi kita bisa berarsitektur gitu lah. Ada ini nggak selalu kecil itu remeh gitulah intinya. Ini masih benar-benar kecil, soalnya 6 kali 10 2 kali. Terus yang ini dengan asumsi, dengan hati kecilnya saya juga si Bayu biar bisa ke-publish ke dunia luar juga. Nah, ini saya ulangi yang kedua sama si ada teman juga lah, adik kelas kita. Ini adalah proyeknya Gojek, cuma nggak terbangun. Gojek ikut programnya Pak Jokowi 1 juta rumah ya. 1 juta rumah sederhana itu. Ini rumah tipe 36. Secara desain saya suka, hasilnya maksudnya hasil akhir saya suka. Ini proyek yang dapat saya. Terus yang desain secara konsep bentuknya begini, terus referensi ini saya kirim ke teman di Surabaya. Ya, saya sengaja nggak sebut namanya. Saya kirim ke Surabaya. Oke, proyek ini nggak jadi jalan. Terus 2017 IAWS ya, Indonesian Architect Week di Seoul, di Korea itu si teman ini ngontak ke saya, Mas, proyek ini saya ikutin ke IAWS. Oke. Mas Julian mau ikut ke Koreanya? Enggak, saya waktu itu bentrok saya ke Jepang sama keluarga saya ke Jepang. Bentrok waktunya hampir sama lah, nggak bareng, cuman maksudnya duitnya habis buat ke Jepang kan gitu. Nggak bisa ke Korea. Itu udah ini pas saya balik ke sini, ini mulai publish, judul berubah, nama saya nggak ada. Terus pas lagi pameran di mana kan kuratornya Agatha Devri, terus Denny Wicaksono, siapa lagi lah beberapa saya yang kenal Devri, saya kontak Devri. Mas, apa bener si A ikut IAWS pakai materi ini? Aku Mas fotoin karyanya ini si A. Ada apa Mas? Nggak apa-apa, penasaran gitu. Bener karyanya ini, judulnya beda, nama saya nggak ada, jadi nama studio dia. Saya cerita baru di sini. Yang ngerti Mbak punya beberapa anak studio, itu nggak semua aja. Sama si Mas Devi. Terus saya ngomong sama Mas gimana? Akhirnya ditemuin Mas sama si masih ketemu, kita kontak ya. Jadi sempat Facebook saya di reject, Instagram saya di ini sama si beliau yang menyertakan. Terus sampai sekarang saya kontak nggak balas kontak, nggak ngerti kenapa alasannya. Mungkin kalau ini ya sudahlah gitu. Kalau saya sebut, jadi sebenarnya source project ini dari kita, semua konsep dari kita, memang digarisbawahi dari dia. Terus cuman waktu itu roadshow ke beberapa kota di Indonesia kan, habis pulang dari Korea, materi pameran yang di sana ada ke Malang, ada ke Surabaya. Itu yang di Malang masih ikut, yang di Surabaya mereka udah dibantu sama panitia si karya ini. Cuman akhirnya kita ambil jalan tengah. Kalau di bukunya namanya jadi proyek ini sama nama saya ada. Nah itulah balik lagi ke bagaimana kita milih partner tadi. Jadi macam-macam lah di ini. Ada yang ya lah bismillah ya begitulah dulu. Nah ini yang rumah yang kita ngadain bareng sama itu Omah Kukini. Datang kan serius. Omah Kukini ini kebayang nggak kita diundang untuk desain satu klaster yang arsiteknya jago semua gitu. Ada beliau, ada Adi Rahman, ada Riri waktu itu. Ini pasti balapan desainnya macam-macam, yang mereka balapan pengen bagus semua kan begitu. Kita mah slow aja deh, masih yang biasa. Jadi ini pintu masuk di sini.
kita pintu masuk di sini, ini rumah pertama, jadi dari gerbang masuk tuh langsung ketemu ini. Ini kenapa landscape kita angkat begini, waktu itu, ini saya dibantu si Bayu juga, jadi balik lagi Bayu narasinya, gini aja mas, narasinya, ini tanah istilahnya kita biar agak menjual itu, ini tanah diwakafkan ke klaster gitu, jadi orang yang pertama masuk itu merasa kasur ini hijau yang sebenarnya itu dari rumah kita, dari desain kita. Jadi dinding ini adalah cermin ya, dinding sini cermin, jadi ini double space gitu, jadi kayak meneruskan gitu. Tapi kalau lampu masih kena sini, nggak kena cerminnya kayak gitu. Itu salah satunya ini yang saya ingat, balik lagi ke di presentasi, ini arsitek perasaan nggak desain, cuma ngomong data doang. Jadi Jakarta penduduknya sekian, populasi sekian, butuh rumah susun yang model gitu kan gitu ya. Makanya saya kalau saya presentasi bisa ada satu proyek kesempatan bareng dia beliau nyerah ya. Udah pasti, apalagi orang sekarang yang maksudnya yang berbisnis data film ini beliau jagonya. Kalau kita ya dua bisa begini lah kita oke lah kalau dia dulunya. Ini udah lupa kayaknya gimana. Saya malah kaget tuh bisa begini ya. Jadi ya malah unique approach gitu. Ini sempat dilamar Mbak Imelda juga, cuman nggak kesampaian karena kita yang molor. Jadi saya sekarang tim di kantor tuh ber-12. Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita cuma berdua. Jadi hampir semua proyek nanti yang di sini saya tanya gitu. Next. Jadi kita ngerjain sirkuit Sentul, kita ngerjain di sekolah lumayan gede juga, cuman berdua. Sampai 2 tahun yang lalu kita baru, ini saya salah, saya telat, jangan sampai terlalu bikin kantor lah nanti teman-teman gitu. Yang sekarang saya, ya boleh dibilang kita nyari, saya sendiri nyari project, saya ketemu klien, jelasin begini, jadinya koreksi gitu. Mungkin apa namanya, jadi paham lah. Ini masjid di PFN. Ini kena, cuma nggak terbangun sini. Kita PFN itu di mana? PFN Otista. PFN itu salah satu Otista. Salah satu perusahaan zamannya Pak BUMN, zamannya Pak Harto. Jadi dia yang bikin film Unyil. PPFN namanya. Produksi film nasional. Itu BUMN mau hidup susah, mati nggak mau gitu lah. Cuman waktu itu si direkturnya oke, visioner, kita suruh desain PFN itu. Cuman mereka akhirnya berusaha batal. Tetap Indonesia masalah politik lah. Nanti banyak hal, termasuk sirkuit Sentul kita secara semua oke, secara politis, dan itu ternyata ngefek. Ini kenapa desain begini, sebenarnya pas gereja yang ramai juga. Kita nggak mau yang masjid terlihat masjid yang begitu gede, angkuh begitu, enggak. Ini justru di bawah semua sih, di bawah sini. Nah, ini masuk turun ke bawah, ini sekalian minaretnya, sekalian menara masjidnya. Artinya kalau gambarnya kulit sih di dalam kerucut ini area kebuka, ini ada pohon gede gitu kan. PFN lumayan oke. Ini satu klaster perumahan. Ini kita balik lagi ke, saya berusaha menghindari arsitektur desain yang terlalu kekinian gitu. Ini saya bikin 2011-2010 mungkin ya, mulai lanjut begini ya. Ini yang mungkin sekarang hampir semua jadi begini kan, semua desain. Hati kecil sih, ini kayaknya dulu salah desain deh. Masih kita terlalu mengikuti arus gitu. Jadi ada juga titik di mana kita lihat ke karya kita balik tuh, ngapain dulu begini. Ada penyesalan kecil gitu. Jadi benar-benar setiap project itu kita harus benar-benar matang bikinnya sekecil apapun. Jadi saya ingat omongan dosen saya Pak Baskoro, sekecil apapun project kita, kalau rumah, terutama rumah tinggal, sekecil apapun itu istananya klien. Jadi jangan pernah kita ngeremeh, terutama nominalnya ya. Maksudnya dengan project nominal sekian,
itu tetap istananya untuk si klien gitu. Jadi harus benar-benar yang kita mikirnya detail, benar-benar kenyamanan lah utamanya. Next ini masalah, saya mau ceritain masalah presentasi. Jadi kita diundang bareng 4 apa 5 mbak Punya, 4 konsulan interior diundang ke Bukalapak. Mereka buka di shop quarter ya, shop quarter di divisi Matupang yang kemarin nggak tahu coklat kayu vertikal itu lumayan premium ya di situ. Itu kalau selamanya pengalaman kita ngerjain kantor paling gede desain and build interior ya. Paling gede 1.600 kantornya Takeda. Takeda itu produksinya Vitamin. Itu kita oke, kita ngerjain 3 bulan desain and build. Maksudnya kalau kita ngomongin kerjaan fisik desain and build, otomatis bukan desain doang tapi kesiapan modal kita. Soalnya sistem pembayaran mereka udah kasih mundur semua, makin gede perusahaan makin ribet bayarnya. Ini 7.000 Bukalapak ini 7.000, jadi 4 kali, hampir 4 kalinya Takeda. Gimana kita handle-nya gitu. Cuman akhirnya project ini si Bukalapaknya yang, tapi secara desain kita oke, kita pilih, tapi pas giliran pelaksanaan mereka yang cancel, mereka nggak cocok sama manajemen gedungnya. Nah tapi kenapa mereka tertarik desain kita? Jadi salah satunya, jadi desainnya bentuknya oval, kayak kacang gitu, kayak kacang. Saya yakin semua tim perencana nggak akan kalau lingkar luar ini panjangnya tuh hampir 400 meter. Jadi kita belajar dari Mas Rich, kita main data juga. Jadi anak-anak milenial yang kerja di sana, anak digital lah itu, mereka sukanya kolaborasi. Mereka umur sekian sampai sekian, terus mereka kebiasaannya bagaimana. Ujungnya mereka mau jadi entrepreneur semua. Jadi mereka pasti lo lagi ngerjain apa? Ada dagang ini, gue ini sana ada murah, begitu. Kita buka sirkulasi itu untuk mereka saling ini. Jadi lingkar luar 400 meter ini kita bikin jogging track muter itu. Nah itulah si Mas Zaki Bukalapaknya ini agak gila gitu. Jadi kita siapin ada presentasi visual kita yang kita pakai skuter otopet itu, ada sepeda lipat di dalamnya situ gitu. Jadi mereka sebelum itu kita belajar dulu bagaimana si Zaki ini, si CEO-nya. Kita lihat di level dia dengan kesuksesan segitu, dia masih mau jadi bintang iklannya mereka sendirian. Naik sepeda kecil pakai helm yang lucu-lucuan gitu, dia masih mau, orang ini gila lah. Jadi yaudah kita ajak ini sekalian. Dan mereka senang sekali dengan, jadi ini muter gedung tuh hampir 400 meter ya kita mau olahraga di dalam situ bisa juga gitu. Itu yang mereka, ini desainnya beda lah, salah satu variabel yang beda. Ini sekolah di Serpong, sekolah aula di itu sekolah Islam terpadu SD, SMP, SMA. Sekolah itu lumayan menantang juga buat kita karena SD, SMP, SMA ini gabung. Jadi kita sirkulasi bagaimana, dan ini cuma dikerjain berdua selama 3 bulan sampai DID. Maksud kita, saya mau ngasih contoh bahwa sekecil apapun kita mampu. Jadi jangan putus asa dengan fasilitas yang kita punyai, tim yang kita punyai. Kita bisa kok, tinggal manage saja. Misal kita kepepet waktu ya kita buang, kita bayar orang dengan semua koreksi tetap di kita gitu ya, pas pelanjut tetap di kita. Jadi project segede ini cuma kita kerjain berdua. Ini BPJS Ketenagakerjaan, ini sekarang kita kerja sih.
balik lagi ke BUMN, ke corporate terutama. Jadi yang kita mesti hati-hati adalah dengan siapa kita meeting. Itu untuk pelajaran kita semua berhak memutuskan. Jadi sempat bukan di sini sih, di sebelumnya yang kita masih belajar juga, kita meeting seolah-olah udah oke, udah final, beres, kita masalah terima, next meeting sama big boss-nya. Jadi pas meeting kita harus ngerti yang kita ladenin ini pembuat keputusan gitu. Jadi rantainya jangan panjang-panjang gitu. Jadi mereka si BUMN tersebut mereka sistemnya mungkin juga oke, yang kita oke aja, yang mengabaikan itu semua. Jadi bayangin kita desain udah beres semua, ulang lagi dari awal, yang gara-gara bosnya baru ikut meeting di akhir zaman gitu. Itu hati-hati di situ juga. Masih kita ngobrol memutuskan sesuatu benar-benar si penanggung jawabnya gitu. Yang mungkin kalau untuk proyek pertama kedua itu mesti hati-hati lah kita. Ini untuk standar nasional gedung BPJS Ketenagakerjaan. Kita ada beberapa proyek tipe begini, jadi salah satu yang bikin enak, supplier nyamperin ke kita. Jadi yang sebelumnya kita ngontak ke produsen ACP gitu ya, panel, mereka nggak mau datang ke kantor kita. Kita minta sampel, kita suruh bayar dulu. Itu kalau kita udah ngerjain gedung untuk standar nasional, mereka nyamperin, Pak mau apa? Pak ini nanti dapat ini Pak, ini besok berangkat ke Jepang, dapat tiket ini Pak, ke Thailand, yang begitu, kita yang diubah. Jadi ya sebisa mungkin dapat proses beginian lah. Ini terus jadi macam-macam dari produsen itu nyamperin kita semua. Dan di setelah kita diuji, kita benar enggaknya gitu. Hino juga kita buat untuk ini, ini. Jadi Hino itu urusannya di Jepang. Terus dia ada di sini, dia sama Indomobil, cuman secara desain semua sebenarnya ACC ke Jepang. Mereka udah punya standarisasi yang kita nego sama bos Hino di sini. Mereka benar-benar ada standarnya, tidak boleh berubah. Secara fasad sama semua standar semua. Cuman kita jadi berasa kita bukan arsitek lah kalau begini kan gitu. Kita dikasih buku panduan nih, di standarnya begini. Nego saya bukan begini. Saya pernah ngerjain SPBU yang punya teman saya sendiri. Itu dia kekeh kalau SPBU di Jawa Timur itu langgam desainnya atapnya mesti joglo. Itu mungkin